Tidak bisa. Di hari itu Alkitab katakan, sebuah perjumpaan yang berbeda membuat dia bukan hanya sembuh dari lumpuh, tapi sembuh secara batin. Saudara perhatikan baik-baik. Alkitab katakan dengan jelas, dia cuma duduk terbaring di tepi kolam Bethesda, tidak bisa bikin apa-apa. Bahkan sampai titik di mana Yesus bertanya, saya bikin apa di sini? Dan dia cuma bisa bilang, beta duduk di sini. Siapa tahu ketika malaikat goncang, ada yang mau tolong beta untuk datang ke kolam itu dan beta bisa sembuh dari lumpuh. Tapi realita yang terjadi, saudara, tidak pernah dia mengalami kesembuhan. Saudara, dengar, ada banyak hal yang membuat kita lumpuh di hidup kita. Ada banyak hal yang membuat kita terikat dalam ikatan itu dan membuat kita tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Salah satu alasannya adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Salah satu alasannya adalah kita ragu akan Tuhan. Saudara, dengar baik-baik. Setiap kali Tuhan tenun kita, saudara tahu tenun, Tuhan rancang kita. Dia punya satu jaminan bahwa saudara tidak akan pernah mungkin tidak ke surga, tapi pasti ke surga. Sejak saudara lahir, sejak saudara bernapas, sejak itulah ada sebuah penetapan dari surga bahwa ini anakku yang kukasihi. Sejak saudara lahir, sejak saudara digendong oleh pangkuan bapak dan ibu, meskipun saudara berkata beta sembuh bapak mungkin, sejak itu Tuhan bilang ini anakku. Maka sejak saat itu juga destiny, tujuan Tuhan di dalam kita jelas. Tidak ada golongan anak Tuhan yang tidak berhasil. Berhasil, itu jelas. Dan materai surga jelas. Materainya darah Yesus sendiri. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita, Alkitab katakan dalam kitab Yeremia, sebab rancanganku mengenai kamu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dalam terjemahan yang lain dia bilang begini, sebab apa yang sudah aku tentukan kepadamu, tidak ada rencana yang jahat, tapi rencana yang mendatangkan berkat, rencana yang mendatangkan anugerah, rencana yang mendatangkan masa depan yang gilang gemilang. Itu kata terjemahan yang lain. Artinya tidak ada anak Tuhan yang gagal. Dengar baik-baik. Saudara tidak ditentukan sebagai produk gagal. Amin. Sekali lagi catat baik-baik. Saudara tidak ditentukan sebagai produk gagal. Tidak ada produk gagal dari surga. Entah saudara mau bilang beta punya masa lalu buruk, saudara mau bilang beta punya kehidupan buruk, dan Tuhan bilang, saudara ditentukan jadi orang yang gila gemilang kata kita. Amin. Amin. No, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita hancur, ketidakpercayaan kita. Saudara mungkin berkata, beta sudah berusaha, tapi beta tidak mengalami apa-apa. Beta sudah berusaha, tapi tidak pernah ada mujizat dalam hidup beta. Saudara mungkin berkata, beta latar belakangnya hancur, beta latar belakangnya berantakan. Beta bisa jadi apa-apa, beta punya latar belakang keluarga seperti ini. Dengar, ketika surga tentukan kita, surga tidak pakai ukuran latar belakang. Surga tidak pakai ukuran orang tuamu seperti apa. Surga tidak pakai kutub di belakangmu seperti apa. Yang surga pakai cuma satu, ketika hatimu terarah kepadanya dan saudara berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya. Amin. Maka mari belajar percaya. Hari itu pribadi yang 38 tahun itu ada di tepi kolam Bethesda dengan hati yang gundah.
dengan hati yang galau. Dia cuma bisa bilang begini, Tuhan, di dalam hatinya dia bilang, Tuhan, beta cuma mau sembuh. Beta cuma mau sembuh. Tapi tiba-tiba saudara, tiba-tiba, Alkitab katakan tiba-tiba Yesus datang menjumpai dia. Yesus datang menjumpai dia. Ada sebuah perjumpaan yang hari ini saudara